Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bapak, ibu, orang tua yang sedang mendampingi anak-anak belajar, salam sehat selalu dimanapun semuanya berada. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Khususnya bapak ibu guru yang juga melihat simulasi tentang jangka sorong. Mari kita saling berbagi. Bila ada kekeliruan, mohon komentarnya. Segera sampaikan informasi kepada anak didik kita agar mengalir ilmu kita. Dan untuk semuanya saja, jika konten ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Kita langsung pada konten tentang jangka sorong. Jangka sorong ini merupakan salah satu alat ukur besaran panjang. Sebelum melakukan pengukuran, saya akan sebutkan dulu bagian-bagian dari jangka sorong dan kebermanfaatannya. Jangka sorong ini merupakan alat ukur selain penggaris atau meteran, dan jangka sorong ini memiliki ketelitian lebih kecil dibandingkan dengan meteran. Di sini tertulis 0,01 cm ini nilai dari ketelitian menggunakan jangka sorong. Saya mulai dulu dengan bagian-bagiannya. Jangka sorong memiliki bagian yang dapat digerak-gerakkan karena ini digunakan untuk memfokuskan alat atau bahan yang akan diukur. Pada bagian bawah ini disebut dengan rahang bawah dan bagian atas ini rahang atas. Rahang bawah maupun rahang atas terbagi jadi dua. Rahang bawah ini rahang bawah tetap karena tidak dapat digerakkan, dan yang atas rahang atas tetap. Bagian yang dapat digerakkan ini rahang bawah bergerak dan ini rahang atas bergerak. Di sini ada alat pengunci. Apabila benda diletakkan pada rahang, maka ini nanti dikunci supaya bendanya tidak terlepas. Kemudian ada bagian satu lagi yang di sini ada tonjolan yang merupakan tangkai yang digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Kalau rahang bawah digunakan untuk mengukur panjang, tinggi, tebal, atau diameter yang berbentuk lingkaran atau berbentuk silinder bagian luarnya. Jika diameter bagian dalam digunakan rahang atas. Sebelum anak-anak melakukan pengukuran, maka yang perlu kalian lihat dulu adalah skala. Di sini ada skala bagian atas 0 sampai 15 ini skala utama. Jadi hasil pengukuran yang utama. Kemudian yang di bawah ini ada skala Nonius, yaitu skala hasil pengukuran yang merupakan ketelitian. Untuk jangka sorong, perhatikan pada bagian skala Nonius.
ada berapa skala. Jika di sini kebetulan tidak ada angka, jadi di sini ada garis ini 0, kemudian dihitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 garis, maka ketelitian di sini 1 dibagi 10. Jadi 0,1 mm. Jika di sini nanti ada 20 garis, 20 skala, maka ketelitiannya 1 dibagi 20. 0,05 mm. Jadi ketelitiannya ini milimeter. Ada juga jangka sorong yang skala noniusnya ini ada 50 skala, 50 garis. Maka 1 dibagi 50, 0,02 mili. Itu ketelitian jangka sorong. Pada umumnya di sekolah-sekolah menggunakan skala nonius yang jumlah garisnya ada 10. Jadi ketelitiannya 0,1 mm. Jika dijadikan sentimeter, 0,1 mm itu menjadi 0,01. Jadi anak-anak nanti bisa menggunakan satuan sentimeter atau menggunakan satuan milimeter. Kemudian sebelum pengukuran, ini dilihat dulu pada skala utama, angka 0 itu berimpit atau berada pada satu garis lurus dengan skala nonius 0. Di sini contohnya ada beberapa benda. Ini bisa bola, bisa lingkaran. Kemudian ini balok. Kemudian ada gelas beker dan silinder. Kita coba satu-satu mengukur benda. Ini posisi benda, kemudian rahang bawah digeser. Nah, kalau pada jangka sorong yang sebenarnya ini diputar ke kanan untuk mengunci supaya bendanya ini tidak jatuh. Setelah itu, yang pertama kalian perhatikan dulu adalah skala utama. Nah, kalau melihat yang di sini terlalu kecil, maka ini dibesarkan. Perhatikan pada skala yang atas ini. Lihat dulu skala utama. Jadi di sini angka 2, di sini angka 3. Maka yang ditunjuk angka 0, di sini ada angka 0 untuk skala nonius. Nah, ini yang lurus, tapi yang dibaca skala utama 2,1 cm. Jadi jika menggunakan cm. Jika menggunakan satuan milimeter, maka ditulis pada skala utama itu 21 mm. Anak-anak nanti bisa melihat hasil pengukuran ini untuk lebih jelasnya tentang pengukuran jangka sorong. Bisa melihat di blog saya, endar tanda strip blog blogspot.com. Saya ulangi lagi, endar garis penghubung ya, garis penghubung blog.blogspot.com. Di situ nanti saya menampilkan dalam tabel hasil pengukuran benda-benda ini dalam sentimeter maupun dalam milimeter. Kita lanjutkan. Saya ulangi lagi nih, skala utamanya adalah 2,1. Kemudian
Ketelitiannya melihat skala Nonius, yang dilihat adalah garis atau skala utama dan skala Nonius itu berimpit atau berada satu garis lurus. Kalau diperhatikan di sini yang lurus adalah angka 0, maka ketelitiannya adalah 0 kali 0,01 jika menggunakan cm. Skala utamanya 2,1 dan skala Noniusnya 0. Karena di sini skalanya 0, dikalikan berapapun hasilnya 0. Maka hasil ukurnya 2,1 cm. Jika dijadikan mili menjadi 21 mili. Anak-anak bisa melihat hasil ukurnya itu benar atau salah. Bisa kalian tuliskan di sini. Tetapi dalam penulisan di sini tidak menggunakan koma ya, tapi menggunakan titik. Jadi itu untuk mengecek. Saya tulis 2,1. Apakah hasil ukur ini benar? Kita cek di sini. Kalau ada tanda centang, berarti hasil ukurnya benar. Jadi ini hanya simulasi. Jika anak-anak mau mempraktekkan sendiri, ini Bu Endang menggunakan aplikasi OLabs. OLabs. Jadi kalian bisa buka di situ, dicari jangka sorong, sehingga kalian bisa juga mempraktekkan sendiri dengan cara menggeser atau mengganti benda yang akan diukur. Jadi, untuk pengukuran benda pertama adalah diameter bagian luar dari sebuah bola atau lingkaran, yaitu 2,1 cm atau 21 mm. Kita lanjutkan dengan mengukur balok. Jadi bendanya kita tukar. Kita geser lagi hingga pas. Nah, ini yang diukur adalah panjang balok. Kita lihat hasil pengukurannya. Skala utama yang ditunjuk angka 0. Yang ditunjuk angka 0. Ini adalah 4, tapi belum sampai pada 1. Jadi bisa dituliskan 4,0. 4,0 karena belum mencapai angka 1. Kemudian pada skala Nonius yang lurus di garis ke-9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dikalikan 0,01 sama dengan 0,09. 0,09 ditambahkan dengan angka 4,0 pada skala utama. Jadi hasilnya 4,09. Kita coba ya, ditulis di sini. 4,09. Kita cek apakah benar. Kalau misalnya tidak benar, kita nanti ulangi lagi pengukurannya di sini. Barangkali cara melihatnya kurang pas. Tapi kita cek ya. Kita cek
Apakah benar? Ternyata benar. Nah, ini untuk panjang balok. Sekarang kita ubah jika yang diukur adalah lebarnya. Nah, lebar balok, kita lihat pada skala utama menunjukkan angka 2, ini 5, nanti yang ditunjuk angka 0 ini 2,5 lebih. Nah, lebihnya ini itu yang dilihat adalah skala nonius. Jadi ini belum sampai pada 2,6. Belum sampai pada 2,6, masih 2,5 cm atau 25 mm. Kemudian kita lihat skala nonius yang lurus atau berimpit atas dan bawah itu di garis 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 0,01. Berarti hasilnya 0,06. 0,06 ditambah skala utama tadi 2,5. Hasilnya 2,56. Kita tulis di sini untuk mengecek. 2,56. Diklik bagian yang dicek. Benar kan? Kita lanjutkan dengan ketebalan. Kita geser lagi rahang gerak. Kita cek. Hasil skala utamanya di sini yang ditunjuk angka 0, 1,2. 1,2 dan tidak ada garis yang lurus ya ini. Ini sepertinya angka 1 ini lurus ya, tapi kita coba dulu, kita cek. Kalau ini 0 berarti ininya 0 kan ketelitiannya, jadi 1,2. Kita cek saja di sini. Jika nanti pengukurannya tidak pas, maka kita coba yang ini 1. Kadang-kadang pada saat kita melihat menurut mata kita pas, tapi menurut orang lain tidak pas, dan itu termasuk di dalam kesalahan paralaks, kesalahan pada saat mengukur dan oleh mata. Jadi kita tulis 1,2. Kita cek. Nah, ternyata betul, berarti yang lurus adalah angka 0. Alhamdulillah, mata saya masih normal. Ini saya ulangi lagi, skala utamanya menunjuk angka 1,2, yang ditunjuk angka 0 ini, kemudian skala nonius bagian bawah yang berimpit adalah angka 0. Angka 0, jadi kalau dikalikan dengan ketelitian 0,01, maka hasilnya 0, sehingga yang digunakan adalah skala utama 1,2. Kita lanjutkan dengan mengukur gelas. Nah, karena yang diukur diameter gelas, maka diletakkan di rahang atas. Nah, ini kita geser hingga ini pas pada sisi dalam gelas beker.
Ini kalau pengukuran yang sebenarnya, ini ada kunci, ini dikunci supaya ininya tidak bergerak. Jadi ini sudah kita geser dan pas. Hasil ukurnya untuk kedalaman gelas 4,1 lebih ya, ini 4,1. Kemudian pada skala nonius yang lurus adalah garis ini 1, 2 kali 0,01, jadi 0,02 ditambah 4,1. Di 4,1 ditambah, ini kan 2 tadi nih, ditambah 0,02. Jadinya 4,12 cm. Jika anak-anak menjadikan milimeter, maka jadi 41,2. Kita cek tadi. Nah, betul juga hasilnya. Terus bagaimana jika ini yang diukur diameter bagian luar? Ini seperti mengukur bola atau lingkaran. Kita klik bagian deep. Oh, yang diukur ini kedalaman ya, tidak diukur bagian luarnya. Kalau mengukur diameter luarnya sama dengan mengukur bola. Nah, supaya ini pas yang diukur ini dalamnya gelas, ini kita geser. Nah, ini akan panjang sampai pas di sini. Jika mengukur menggunakan jangka sorong sebenarnya, ini dikunci supaya ini tidak lepas. Kita lihat hasil ukurnya, kedalaman skala atas 5 lebih 4 garisnya, 5 lebih 4. Terus kemudian yang lurus garisnya ini 5, 6, 7, 8. 8 dikalikan ini 0,01, 0,08 ditambah 5,4. Jadi 5,48. Kita cek. Nah, betul. Jadi sebenarnya anak-anak bisa juga langsung ya. Ini 5,4, kemudian ini yang lurus mana langsung sudah ditempelkan 5,48. Itu kalau cepat begitu. Kalau menjadikan mili tinggal kalikan 10. Jadi 5,48 dikalikan 10 jadinya 54,8, itu menjadi satuan mili. Pada setiap pengukuran ada yang menggunakan sentimeter, ada yang menggunakan milimeter, tergantung pada praktek itu disepakati oleh Bapak Ibu guru menggunakan satuan apa. Kita lanjutkan dengan mengukur silinder. Ini benda yang terakhir, mengukur diameter bagian luar. Diameter bagian luar. Langsung ke skala utama 3,2. 3,2. Kemudian bagian bawah yang lurus adalah 6. Nih. Jadi 3,26. Kita langsung ke sini. 3,26. Kita cek. Nah, betul. Berikutnya jika mengukur panjang silinder. Panjang silinder. Kita langsung lihat. 4,0. Ini lebih sedikit kan? 4,0. Kemudian kita lihat yang lurus. 3. Jadi 4,03. Kita cek. 4,03. Cek.
Nah, benar. Kalau misalnya ingin mencoba lagi di diameter luarnya, ini bisa diklik begini. Jadi anak-anak bisa melakukan sendiri dengan membuka Google, kemudian ditulis OLAPS. Kemudian di situ ada pilihan ya, pilihan OLAP fisik, itu bisa kalian klik, nanti kalian menemukan ini. Ada teori, prosedur, animasi, simulasi, kemudian kalian klik pada bagian simulasinya. Kalau prosedur ini tata caranya. Tapi yang Ibu sampaikan ini sesuai dengan kebutuhan juga. Kalau Bapak Ibu guru menjelaskan kepada anak-anak juga sesuaikan dengan apa yang ingin disampaikan. Ini kalau engkau diameter lagi, tadi hasilnya ini 3,7 ya, 3,74 untuk diameter 3,74. Jadi ini setiap penampilan itu pasti ada perbedaan pengukuran. Jadi itu aplikasi yang dibawa oleh OLAPS. Kalau sini 3,74. Kita cek ya. 3,74. Kita cek apakah benar. Oh, salah. 3,7 ini 5,7. Kita cari yang lurus. Apa yang bukan 4, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Jadi bukan 4 ini, bukan, tapi nih garis-garisnya nih. Ini kan 0, ini 1, ini 2, ini 3. Jadi 3, bukan 4. Kita cek. Ini salah lagi. Apa mata saya yang ini kita geser dulu ya. 3,7. Oh, 1. Oh, ini. 1, 2. Nah, sudah betul. Jadi pada setiap pengukuran ini ketika ada kesalahan, kadang-kadang itu dipengaruhi oleh mata kita pada saat memandang antara satu anak dengan anak yang lain, mungkin itu juga berpengaruh. Tapi karena di sini ada tempat pengecekan, jadi kita tahu hasil ukur kita benar atau salah. Oleh karenanya pada setiap pengukuran itu tidak dilakukan hanya satu kali, sebenarnya dilakukan sampai beberapa kali untuk mengurangi kesalahan-kesalahan itu. Dan skala Nonius ini sangat bermanfaat ketika pengukuran itu diterapkan dengan menggunakan ketelitian. Demikian anak-anak, Bapak, Ibu, orang tua yang mendampingi anak-anaknya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahannya, saya tunggu komentar dari Bapak Ibu guru yang ikut menyaksikan ini. Kesalahan silahkan ditulis di komentar. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.